Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan kakak ya. Kemarin kita ketemu, sekarang kita ketemu lagi ya. Walaupun sekarang mungkin suasananya agak berbeda. Kalau kemarin kita langsung, sekarang kita daring. Tapi ya kakak berharap walaupun suasana atau mungkin cara kita bertemu beda, tetapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Oke. Dan semoga anak-anak semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, tetap ceria. Jangan sampai suasana yang sedemikian ini membuat anak-anak itu malas belajar. Nah, oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, memohon agar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran dan manfaat ilmunya fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita mohon tadi. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu materi IPS. Kemarin itu kita sudah belajar tentang sosialisasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya, yaitu pembelajaran tentang enkulturasi. Nah, apakah itu enkulturasi? Kita akan mempelajari dalam lebih luas lagi pada kesempatan kali ini. Enkulturasi ya. Apakah itu enkulturasi? Jadi enkulturasi itu adalah suatu proses sosial yang dilakukan oleh seseorang individu dalam menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, tata sosial, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Ya, masih bingung? Ya, masih bingung anak-anak ya. Jadi secara singkatnya bisa kita sebut enkulturasi itu adalah sebuah kebiasaan, sesuatu yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi adat yang menancap kuat pada diri seseorang. Agar kebiasaan itu tadi dapat menancap kuat dalam diri seseorang, maka diperlukan adanya proses pengajaran. Proses pengajaran tersebut dapat dilakukan oleh diri sendiri, orang tua, guru, dan juga tokoh masyarakat. Itu proses bimbingan atau pengajaran itu bisa dilakukan oleh beberapa pihak. Bisa dari diri sendiri, orang tua, guru, ataupun tokoh masyarakat. Nah, saya akan memberikan satu contoh supaya anak-anak itu lebih memahami lagi apa itu enkulturasi. Nah, jadi enkulturasi itu awalnya itu bermula dari dorongan dari diri sendiri. Jadi pengajaran tadi itu kan ada 4 ya. Ada diri sendiri, orang tua, guru, tokoh masyarakat. Saya akan mengambil contoh yang dari diri sendiri. Misalkan seperti ini. Ada salah satu dari anak-anak yang punya semacam keinginan dari dalam dirinya sendiri, yaitu setiap pagi itu harus bangun jam 4 pagi untuk sholat subuh. Nah, karena si anak ini tadi itu punya dorongan seperti itu, kemudian dia melaksanakan bangun jam 4 pagi. Nah, aktivitas ini kemudian dilakukan terus menerus, yang akhirnya aktivitas bangun jam 4 pagi itu menjadi rutinitas yang dia lakukan, menjadi adat kebiasaan yang dia lakukan tanpa diperintah, tanpa disuruh oleh siapapun. Nah, hal ini, perilaku mandi bangun jam 4 pagi tadi itu kemudian melekat pada dirinya, dilakukan secara terus menerus,
setiap hari dia melakukan itu. Dan perilaku bangun jam 4 pagi ini itu juga bisa ditularkan kepada orang lain, begitu. Kalau dari orang tua, misalkan anak-anak itu ketika masih kecil, nah itu orang tua itu sering ngomong, kalau misalkan maghrib itu jangan keluar rumah ya. Kalau sore maghrib itu jangan keluar rumah, di rumah aja, karena kalau mitosnya itu kan ada hantu-hantu nyulik gitu kan. Nah, kata-kata yang dilontarkan oleh orang tua ini kepada anak-anak itu kemudian melekat pada diri anak-anak. Akhirnya anak-anak ini karena ada omongan seperti itu tadi dari orang tua, itu takut nggak keluar rumah. Nah, perilaku tidak keluar rumah pada waktu maghrib ini kemudian dilakukan secara terus-menerus, kemudian sudah menjadi, karena sudah dilakukan lama gitu, akhirnya menjadi kebiasaan yang akan dilakukan sampai nanti, bahkan mungkin sampai tua, karena ya itu tadi sudah melekat pada dirinya. Nah, itu tadi penjelasan itu tadi adalah beberapa contoh tentang enkulturasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa enkulturasi itu berawal dari pengajaran atau dorongan, yang kemudian dari dorongan itu menjadi sebuah tindakan, perilaku itu dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dilakukan berkali-kali, sehingga perilaku itu menjadi sebuah adat kebiasaan yang sangat melekat pada dirinya, dan itu tidak bisa diganggu gugat gitu. Enkulturasi itu bisa terjadi di beberapa lingkungan. Contohnya adalah di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga itu misalkan kebiasaannya yaitu menyikat gigi sebelum tidur, itu termasuk enkulturasi di lingkungan keluarga. Kemudian enkulturasi itu bisa terjadi di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah biasanya enkulturasi itu berupa tata tertib yang dilakukan atau dibuat oleh sekolah, aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah untuk kenyamanan bersama. Dan juga enkulturasi itu terjadi di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat, contohnya itu adalah kerja bakti di lingkungan masyarakat, biasanya pada hari Minggu atau hari-hari libur, membersihkan selokan dan sebagainya. Untuk lebih memperdalam pemahaman adik-adik semua tentang enkulturasi, di sini kakak akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu menuliskan 2 contoh enkulturasi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jadi nanti adik-adik itu menuliskan 2 contoh, misalkan di lingkungan keluarga contohnya nomor 1 apa, nomor 2 apa, di lingkungan sekolah nomor 1 apa, nomor 2 apa, terus di lingkungan masyarakat itu nomor 1 apa, nomor 2 apa. Ingat, enkulturasi itu adalah kebiasaan. Kata kuncinya adalah kebiasaan yang dilakukan kemudian menjadi sebuah adat. Baiklah anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kakak berterima kasih kepada anak-anak atas perhatiannya. Semoga pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Apabila ada kata-kata dari kakak dalam penyampaian materi dan lain-lain sebagainya ada kesalahan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah.
seperti itu walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.